Gyökeres masih buntu. Arsenal lanjut nego Benyamin Sesko. Arsenal mulai melebarkan sayap ke Brahim Diaz. Arsenal dalam pembicaraan mengenai kesepakatan mengejutkan Aymeric Laporte. Arsenal terus berupaya mencari striker baru untuk memperkuat serangan mereka di musim 2025-2026. Dua nama besar menjadi target utama The Gunners, Benyamin Sesko dari RB Leipzig dan Viktor Gyökeres yang kini membela Sporting CP. Setelah 3 musim berturut-turut finish sebagai runner-up di Liga Inggris, Mikel Arteta tidak ingin kehilangan momentum lagi. Penambahan seorang penyerang yang haus gol dianggap sangat penting untuk mengakhiri puasa gelar Liga yang telah berlangsung selama 21 tahun. Menurut laporan dari jurnalis transfer Ben Jacobs di Inside Gunners, Arsenal kini telah memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi dengan Sesko. Striker muda asal Slovenia tersebut memiliki klausul rilis sebesar 80 juta euro. Namun, Arsenal berusaha untuk menawar di kisaran 65-70 juta. Jika semua berjalan sesuai rencana, kesepakatan dengan Sesko bisa tercapai dalam 2 pekan terakhir bulan Juni, setelah jendela transfer resmi dibuka pada 16 Juni, ungkap Jacobs. Musim lalu, Sesko menunjukkan performa yang solid bersama Leipzig dengan mencetak 13 gol di Liga dan tampil konsisten sepanjang musim. Arsenal berharap dapat menyelesaikan transfer ini lebih cepat sebelum klub-klub pesaing mengambil langkah lebih jauh. Di sisi lain, situasi Viktor Gyökeres lebih rumit. Striker asal Swedia yang mencetak 39 gol di Liga musim lalu itu terlibat dalam konflik terbuka dengan Sporting mengenai nilai transfernya. Meskipun Gyökeres merasa memiliki hak untuk pergi dengan nominal tertentu, pihak klub justru ingin menciptakan persaingan harga dan memicu lelang antar klub. Manchester United juga menunjukkan ketertarikan terhadap Gyökeres. Namun, dengan adanya ketegangan antara pemain dan klub, Arsenal memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Gyökeres awalnya ingin memilih klub terlebih dahulu sebelum meminta kesepakatan kepada Sporting. Namun, Sporting kini ingin semua klub melakukan pendekatan secara resmi terlebih dahulu, tambah Jacobs. Gyökeres dilaporkan khawatir jika Arsenal datang dengan tawaran yang lebih rendah di bursa transfer musim panas, sementara klub lain bisa mengajukan harga yang lebih tinggi yang diinginkan oleh Sporting. Kontraknya masih tersisa 3 tahun lagi. Arsenal ingin memastikan hanya merekrut 1 dari 2 nama ini. Jika negosiasi dengan Sesko berjalan lancar, kemungkinan besar Gyökeres tidak akan dikejar. Namun, jika urusan dengan Leipzig gagal, Arteta bisa mengalihkan fokus sepenuhnya ke striker dari Sporting tersebut. Kami menginginkan striker baru yang dapat mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan jumlah gol, ujar sumber internal klub kepada Talksport. Musim lalu, produktivitas lini depan Arsenal seringkali mendapat kritik. Tidak ada satupun striker yang mencetak lebih dari 15 gol di Liga, sebuah sinyal bahwa The Gunners sangat membutuhkan ujung tombak berkualitas tinggi untuk bersaing di Premier League dan Liga Champions. Arsenal dan Manchester United dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut Brahim Diaz dari Real Madrid. Menurut informasi dari Ok Diario, mantan gelandang Manchester City ini telah menarik perhatian kedua klub raksasa Liga Inggris tersebut. Meskipun Brahim merasa betah di Madrid, ada kekhawatiran di pihaknya terkait kedatangan Franco Mastantuono dari River Plate. Gelandang berusia 17 tahun itu dijadwalkan bergabung dengan Real Madrid segera setelah Piala Dunia antar klub. Setelah mendapatkan jaminan bahwa ia akan menjadi bagian dari skuad utama, bukan hanya terdaftar di tim Castilla. Direksi Real Madrid tidak secara aktif mencari pembeli untuk Brahim dan tidak berniat menjualnya di musim panas ini. Namun, jika sang pemain menunjukkan keinginan untuk pergi, klub siap mempertimbangkan tawaran untuk pemain internasional Maroko tersebut. Meskipun ia telah tampil sebanyak 52 kali untuk Real Madrid musim lalu, hanya 16 diantaranya sebagai starter di La Liga. Setelah mengakhiri musim tanpa meraih satupun trofi mayor, Real Madrid kini dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat skuad mereka di berbagai posisi.
Dengan kepergian Carlo Ancelotti, Los Blancos bersiap memasuki era baru di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, yang akan menjalani musim panas pertamanya sebagai pelatih kepala. Bagaimana Alonso akan membentuk tim Madrid versinya menjadi salah satu daya tarik utama di bursa transfer mendatang menjadi pertanyaan menarik. Terutama mengingat gaya bermain yang diterapkannya di Bayer Leverkusen mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan komposisi pemain yang ada saat ini di Santiago Bernabeu. Arsenal berencana untuk merekrut mantan bek Manchester City, Aymeric Laporte. Dengan The Gunners yang berambisi memperkuat semua lini, manajer Mikel Arteta ingin mendatangkan penyerang baru. Namun, setelah mengalami beberapa cedera di lini pertahanan musim lalu, ada kemungkinan akan ada wajah baru di sektor belakang. Laporte, yang meninggalkan Inggris pada Agustus 2023, kini bermain di Arab Saudi bersama Al Nassr. Timnya berhasil finish di posisi ketiga Liga Pro Saudi musim lalu, di belakang Al Ittihad dan Al Hilal. Sebagai pemenang Liga Primer sebanyak 5 kali di bawah asuhan Pep Guardiola, Laporte juga merupakan bagian dari tim nasional Spanyol yang tangguh, yang meraih gelar Euro 2024 setelah mengalahkan Inggris di final yang berlangsung di Jerman. Musim lalu, Laporte tampil dalam 30 pertandingan untuk Al Nassr dan mencetak 5 gol, menunjukkan bahwa meskipun telah mencetak lebih dari 30 gol, ia masih mampu memberikan kontribusi signifikan di tengah spekulasi mengenai kembalinya ia ke Eropa. Menurut laporan dari AS, Arsenal adalah salah satu klub yang siap mengajukan tawaran mengejutkan untuk membawa Laporte kembali ke sepak bola Inggris. Aston Villa juga dilaporkan tertarik. Sementara kontrak Laporte di Timur Tengah hanya tersisa 1 tahun. Athletic Club, Marseille, dan Inter Milan juga disebutkan dalam laporan tersebut. Dengan mantan pemain atletik itu mungkin lebih memilih kembali ke tanah kelahirannya, setelah berkarir di luar Spanyol sejak 2018. Arsenal harus membayar biaya transfer untuk pemain berusia 31 tahun ini, dengan Al Nassr berharap mendapatkan kompensasi yang layak untuk bek tersebut. Namun, hal ini mungkin menjadi tantangan bagi Athletic. 442 melaporkan bahwa Arsenal sedang mencari bek tengah tambahan, terutama yang berkaki kidal, jika Jakub Kiwior memutuskan untuk pergi demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Salah satu faktor penting adalah keinginan Laporte untuk bermain secara reguler, mengingat ambisinya untuk mewakili Spanyol di Piala Dunia mendatang di AS, Meksiko, dan Kanada. Laporte adalah pemain berpengalaman di Liga Premier dan akan menjadi tambahan yang solid di pasar saat ini, menurut pendapat 442. Namun, tantangan besar mungkin muncul terkait gaji. Dengan pemain internasional Spanyol itu dilaporkan mendapatkan 390.000 pound per minggu, menjadikannya sebagai bek dengan gaji tertinggi ketiga di dunia sepak bola.